Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa iza qudiyatis salati fantasiru fil ard wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid Agung Batam, imam masjid, para asatidz, bapak dan ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, yang tidak saya sebut nama dan gelar satu persatu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah. Kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melakukan segala aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian kita siang hari ini adalah potensi ekonomi Islam dalam bina'ul ummah. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah, di antara syariat agama yang harus menjadi perhatian kita kaum muslimin saat ini adalah tentang ekonomi. Karena ekonomi merupakan bagian integral yang tidak bisa kita pisahkan dari ajaran agama Islam. Kita bersyukur Islam adalah agama yang sempurna, yang selalu senantiasa menuntun manusia untuk mewujudkan tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu tujuan hidup bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Raihlah pahala akhirat dari apa yang sudah dianugerahkan Allah kepadamu, namun jangan lupakan bagian bahagiamu hidup di dunia, dan berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah melakukan kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Islam mengatur hubungan manusia dengan Rabb-Nya melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lainnya dalam bentuk kegiatan muamalah, termasuk dalam ini adalah kegiatan ekonomi. Maka ekonomi dalam pandangan Islam adalah sarana yang penting untuk menjalankan kehidupan ini, dan juga ditujukan untuk menunjang aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kegiatan ekonomi ini diharapkan akan mampu memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Ketahuilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian besar dari ibadah yang kita kerjakan ini banyak terkait dengan masalah ekonomi. Sebut saja
ibadah haji, ibadah umroh, membayar zakat, mengeluarkan infak sedekah dan berwakaf, itu semua hanya bisa kita lakukan dengan kemampuan ekonomi tertentu. Bahkan termasuk sholat, dianjurkan kita untuk menutup aurat, berpakaian rapi dan lain sebagainya. Itu hanya bisa dilakukan kalau kita memiliki pakaian yang baik. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan giat bekerja atau berbisnis, ya, memproduksi barang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan kegiatan usaha sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa iza qudiyatis salati fantasiru fil ard wabtagu min fadlillahi wazkurullahi katsiran la'allakum tuflihun." Maka apabila sudah selesai melaksanakan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan berzikirlah sebanyak-banyaknya supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Dalam ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertebaran di muka bumi, melakukan usaha-usaha, berbisnis, tidak hanya skala lokal, nasional, bahkan sampai kepada global internasional. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, dengan kegiatan bisnis yang kita lakukan, kemudian ada hasil usaha yang dalam bentuk harta, maka sebagian dari harta yang dimiliki itu ada bagian yang harus kita keluarkan dalam bentuk zakat, infak, dan wakaf. Tentu saja ini untuk meningkatkan kemaslahatan umat. Inilah indahnya ekonomi Islam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terkait dengan potensi ekonomi Islam, kita meyakini bahwa ekonomi Islam memiliki potensi yang besar di Indonesia khususnya. Bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, dari jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk mayoritas muslim. 87,12% dari populasi Indonesia merupakan penduduk muslim, atau lebih kurang 237 juta jiwa. Kemudian kita juga memiliki dua instrumen keuangan yang penting yang saling bersinergi. Yang pertama adalah keuangan komersial, yang kedua keuangan sosial. Keuangan komersial sebagaimana yang kita ketahui peranan dari perbankan syariah, kemudian pasar modal syariah, juga industri keuangan non-bank syariah lainnya seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, venture capital syariah, dan lain sebagainya. Dan kalau lembaga keuangan komersial ini berkembang, tentu akan mengalir hasilnya itu kepada lembaga keuangan sosial. Dalam hal ini adalah ada zakat, ada infak, sedekah maupun wakaf. Ini dua instrumen keuangan yang dimiliki oleh umat Islam yang sangat penting dan berperan dalam meningkatkan kemaslahatan ekonomi umat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari potensi yang ada itu, kita juga mengetahui bahwa ekonomi Islam itu bersifat sumuliyah, universalisme, berlaku universal, tidak hanya untuk umat Islam saja. Ekonomi Islam itu juga bisa dimanfaatkan oleh kaum non-muslim. Kita lihat di perbankan syariah, banyak nasabah-nasabah yang justru dari non-muslim. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam itu adalah bersifat universalisme. Kemudian ada kaidah fikih yang menyatakan al-aslu fil muamalati al-ibahah illa an yadulla dalilun ala tahrimiha, bahwa hukum asal dari kegiatan muamalah atau kegiatan ekonomi adalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, ini merupakan
aspek-aspek yang mendukung adanya potensi ekonomi Islam. Namun kenyataan yang kita lihat saat ini, ya, potensi ekonomi tersebut realisasinya adalah bisa kita lihat dari indikator keuangan syariah, sebagaimana hasil riset yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk market share keuangan syariah pada tahun 2021 baru mencapai 10,11%. Ini menunjukkan bahwa 89,89% ekonomi kita masih dikuasai oleh konvensional. Sementara kita adalah mayoritas masyarakat muslim terbesar di dunia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka penting bagi kita untuk senantiasa mengetahui tentang bagaimana kita bisa melakukan kegiatan ekonomi, berbisnis dan berusaha sesuai dengan syariah. Maka apa yang menjadi permasalahan? Kenapa market share tersebut masih rendah? Ya, tidak bisa memenuhi harapan kita sebagai mayoritas umat Islam terbesar di dunia atau terbesar di Indonesia. Maka kita bisa melihat kelemahannya adalah karena tingkat literasi keuangan syariah itu masih relatif kecil, yaitu sebesar 20,01%. Ini hasil riset tahun 2021. Ya, literasi keuangan menunjukkan pemahaman dan awareness kaum muslimin terhadap ekonomi syariah. Ini menunjukkan angka 20,01% ini adalah dari 100 orang yang disurvei, maka hanya 20 orang yang memahami aware terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya kaum muslimin, tentang ekonomi Islam. Dan ini juga merupakan tantangan bagi para mubalik kita agar bisa memberikan tema-tema kajian yang berisikan ekonomi syariah, supaya masyarakat kita bisa memahami lebih baik dengan keuangan syariah kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja tujuan kita melakukan kegiatan ekonomi dengan baik adalah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin nyatakan bahwa keberkahan itu adalah kasratul khair wa ziyadatuh. Kebaikan-kebaikan yang tumbuh, kebaikan-kebaikan yang tumbuh dan terus bertambah. Keberkahan itu tidak hanya sebatas harta dan jumlahnya yang banyak, tetapi jumlah yang sedikit kalau berkah, insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan hidup kita. Berkah dari segi usia menunjukkan bahwa adanya kontribusi terbaik dalam kehidupan kita dengan usia yang dipanjangkan. Keberkahan terhadap waktu, maka mampu melakukan banyak hal yang bermanfaat dalam waktu yang disediakan. Kemudian keberkahan rezeki akan selalu bersyukur dan merasa cukup dari apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkah ilmu adalah amal ibadah akan semakin ringan untuk kita kerjakan. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita di dalam melakukan kegiatan ekonomi, bisnis, usaha dan lain sebagainya adalah untuk tidak hanya untuk diri kita, keluarga, tetapi juga untuk kemaslahatan umat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala usaha kita dan ekonomi syariah akan semakin maju di Indonesia ini, dan keberkahan akan selalu datang kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Jikalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka niscaya kami, kata Allah, akan memberikan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi.
Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami dan kami siksa mereka karena perbuatan mereka. Barakallahu fikum bil Qur'anil Karim. Baik Bapak dan Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.